الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنام والأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri, Dewan Hakim, lomba dakwah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati panitia lomba dakwah, dalam hal ini Fastabiqul Khairat Travel, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas kita. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terkirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan jurang kenistaan, kehinaan, kebodohan, kesengsaraan, dibawa ke alam terang menderang yang penuh dengan keilmuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kunci sukses manusia kalau ingin menjadi orang sukses di dunia maupun di akhirat. Sukses menurut penilaian Allah dan juga sukses menurut penilaian manusia. Apa saja yang 3 perkara? Pertama, menjaga solat 5 waktu. Kenapa harus solat? Karena solat adalah salah satu ibadah yang fungsinya adalah untuk mengikat antara Allah dengan umat Nabi Muhammad. Dan solat adalah salah satu ibadah yang paling mengandung banyak manfaat. Antara lain jasad badan semakin sehat, iman semakin kuat. Dan juga solat merupakan salah satu ibadah yang apabila kita istiqomah mengerjakannya, Allah berjanji, saya akan jadikan hambaku yang rajin solat 5 waktu, derajatnya akan diangkat, rezekinya, perekonomiannya semakin meningkat. Masya Allah. Tetapi solat yang bagaimana yang menjadikan derajat diangkat, perekonomian semakin meningkat? Maka adalah solat yang dilaksanakan secara tepat, tidak terlambat dan bahkan tidak telat. Karena kenapa? Karena solat yang telat diancam oleh Allah dalam salah satu ayat, terdapat dalam surah Al-Kafirun ayat ke-5 dan ke-4, fawailul lil musallin, celakalah mereka yang solat. Solat celaka. Solat yang seperti apa yang menjadikan orang tidak selamat? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang selalu lalai dan lambat. Bahkan orang yang seperti ini digolongkan oleh Allah menjadi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama Nabi Muhammad. Bahkan lebih kasarnya lagi adalah penjahat-penjahat syariat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, fungsi solat adalah untuk menjaga kemuliaan manusia dan untuk menjaga status manusia agar tetap berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena kenapa? Karena kapan manusia meninggalkan 1 kali saja solat, selain ancaman daripada Rasulullah, man tarukas solatah amidan muta'ammidan faqad kafarah, barang siapa yang meninggalkan solat secara disengaja maka sudah langsung kafir. Lalu yang kedua, kapan ada manusia 1 kali saja tidak solat, maka di situ sudah disamakan, bahkan lebih hina daripada hewan. Mari kita buktikan bersama-sama. Manusia makan dan minum, anjing juga makan dan minum. Yang kedua, manusia tidur, anjing juga tidur. Tetapi yang ketiga, manusia solat, anjing tidak solat. Artinya yang membedakan posisi status manusia dengan hewan hanyalah 1, yaitu solat. Sehingga ketika kapan
kita manusia sudah satu kali saja tidak sholat, di situ sudah disamakan dengan hewan. Yang kedua, kunci sukses manusia adalah menjaga hati agar bersih dan suci dari sifat yang tidak terpuji, seperti halnya iri, dengki, dan benci. Rasulullah menginformasikan kepada kita lewat hadisnya, iyyakum wal hasad, takutlah kalian umatku kepada sifat dengki. Fa innal hasad, karena dengki, takulul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan, akan menghanguskan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Bagaimana ketika kita melihat, menyaksikan kebakaran, baik hutan, pasar ataupun rumah, hangus habis semuanya. Persis seperti itu manakala masih ada sifat iri, benci, dan dengki dalam hati kita. Dalam artian ibadah kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sudah zamannya banyak manusia yang iri dengan nikmat orang lain. Banyak orang yang keberatan ketika melihat orang lain bertambah nikmatnya. Orang lain beli mobil, dia masuk mobil. Karena sesak nafas berat, masuk mobil ambulan, pingsan. Yang kedua, tetangga beli pesawat, dia dirawat. Karena tidak kuat melihat orang lain nikmatnya semakin meningkat, akhirnya sekarat. Lalu yang ketiga, tetangganya beli tanah berhektar-hektar, dia masuk tanah. Artinya apa? Mati dan punah. Na'udzubillah. Inilah bukti besarnya bahwasanya orang yang masih menyimpan rasa benci, iri, dan dengki tidak akan dijadikan orang sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kunci sukses manusia adalah memuliakan kedua orang tuanya, terlebih yang namanya ibu. Kenapa harus ibu? Karena memang pertama berangkat dari hadis Rasulullah. Ketika salah satu sahabatnya bertanya, "Ya Rasul, siapakah yang harus saya muliakan?" Rasul menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu," sampai 3 kali, baru bapakmu. Ini menandakan bahwa masih lebih utama, lebih mulia seorang ibu dibandingkan seorang bapak. Bahkan sering disampaikan oleh semua para penceramah, kalau dari 5 jari ini ada 1 jari yang paling besar yang disebut dengan ibu jari, bukan lagi bapak jari. Dan di setiap negara ada istilahnya ibu kota, bukan bapak kota. Lalu ayat Allah Al-Quranul Karim, Al-Quran yang 30 juz, dibuka dengan surah Al-Fatihah. Dan nama lain dari surah Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab, ibu kitab, bukan lagi bapak kitab. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Indosiar sebagai salah satu channel nasional pernah mengadakan program pada tahun 2007 yang bernama Mama Mia, bukan Papa Mia. Dan yang berlanjut sampai sekarang kegiatannya yang setiap pagi itu ada istilahnya Mama Dede, bukan Papa Dede. Ini pertanda menandakan bahwa seorang ibu itu keramat, sakti, dan harus kita muliakan, mengingat namanya dipakai di mana-mana. Wahai saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, ketahuilah, sehebat apapun sholatmu, serajin apapun tahajud dan duhamu, sebanyak apapun sedekahmu sampai habis hartamu, semuanya sia-sia dan tidak ada apa-apanya di sisi Allah kalau kamu masih menyakiti perasaan kedua orang tuamu. Kalau kamu masih sering melawan dan membentak kedua orang tuamu, terlebih ibumu. Karena kenapa? Karena tujuan daripada semua ibadah, kita sholat, kita puasa, kita bersedekah, itu tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan catat, ridho Allah tidak akan didapat kecuali dengan mendapat ridho kedua orang tua. Artinya semua ibadah kita sia-sia kalau kita ini masih punya salah, punya dosa kepada kedua orang tua. Maka caranya bagaimana agar kita dapat ridho kedua orang tua? Pertama, muliakan, hormati, lalu rawat ketika sudah tua dan jaga perasaannya.
Al-Quran berkata di dalam surah ke-17 surah Al-Isra juz 15 ayat ke-24, waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Waqfid, dan rendahkanlah dirimu serendah mungkin ketika kamu sudah berhadapan dengan orang tuamu. Yang dicari oleh orang tuamu bukan lagi titel, bukan jabatan, tetapi akhlak dan perilaku yang baik ketika sudah berhadapan dengannya. Yang diinginkan oleh orang tua adalah bagaimana kamu memperlakukannya dengan baik. Orang tua tidak pernah melihat sejauh mana kesuksesanmu, setinggi apa jabatanmu. Sebelum saya tutup, hadirin sama-sama Rasulullah, saya akan tutup dengan satu buah lagu sebagai bentuk rasa sayang kita semua kepada kedua orang tua kita. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wal anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri dan Dewan Hakim lomba dakwah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang juga saya hormati seluruh pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Ia telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat kesempatan, terlebih yang namanya nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terkirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kehinaan, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, kebodohan, dibawa ke alam terang menderang yang penuh dengan keilmuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul tentang keutamaan dan manfaat daripada membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja manfaat dan keutamaan daripada membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya, kitab Majalal Asrar, beliau memberitahu kepada kita bahawa antara lain keutamaan dan manfaat membaca solawat, yaitu bisa mendapatkan pahala yang cukup banyak dan derajat pahalanya lebih tinggi daripada pahala berpuasa, dan juga lebih tinggi pahalanya daripada solat tahajud di tengah malam. Sebagaimana beliau berkata, "Man fatahu kasratus siyami wal qiyam
falyastaghil nafsahu bisolati wassalami ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan beliau? Manfatahu kasratus siyami wal qiyam. Barang siapa yang tidak sempat bangun di tengah malam untuk solat tahajud, barang siapa yang tidak kuat untuk berpuasa satu hari, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib, maka apa kata beliau? Falyastaghil nafsahu, sibukkanlah diri kalian bisolati, dengan memperbanyak membaca salawat wassalami ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya menandakan kalau salawat derajatnya, pahalanya lebih tinggi dan lebih utama daripada solat tahajud di tengah malam dan juga puasa satu hari penuh. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ngapain kita capek-capek bangun tengah malam? Ngapain kita puasa, lapar satu hari, tidak makan, tidak minum satu hari? Kalau toh ada amalan yang lebih mudah, lebih gampang, dan ternyata pahalanya lebih tinggi daripada puasa dan juga tahajud. Apa itu? Yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, keutamaan dan manfaat daripada membaca salawat, yaitu sangatlah besar pahalanya, sekalipun kita tidak usah sibuk dan repot-repot di dalam melalui proses tersebut. Yang kedua, keutamaan dan manfaat daripada membaca salawat adalah bisa merubah takdir manusia dari takdir buruk menjadi takdir baik. Sebagaimana yang diriwayatkan pada kisah yang terjadi pada Nabi Khidir, bahwasanya suatu ketika Nabi Khidir mendatangi seluruh para wali yang ada di muka bumi ini. Sa'altu kasiron minal awliya, kata Nabi Khidir, saya datang dan bertanya kepada seluruh wali Allah yang ada di muka bumi ini. Hal hunaka amalun yukhrijul abdah min diwanis saqawah ila diwanis sa'adah. Apa kata Nabi Khidir? Wahai para wali Allah, apakah ada amalan yang bisa merubah takdir manusia dari takdir buruk menjadi takdir baik? Falam yujibni ahadum minhum. Maka semua wali yang ada di bumi ini tidak bisa menjawab daripada pertanyaan Nabi Khidir. Hatta sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Khidir datang langsung kepada Rasulullah dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasul, hal hunaka amalun yukhrijul abdah min diwanis saqawa ila diwanis sa'adah. Wahai Rasulullah, apakah ada amalan yang bisa merubah takdir seorang hamba, seorang manusia dari takdir buruk menjadi takdir baik? Apa kata Rasul? Faqal na'am. Faqal bala, iya ada Nabi Khidir. Lalu apa ya Rasul? Rasulullah menjawab, yukhrijul abda min diwanis saqawa ila diwanis sa'adah in kana yuksirus salatah wassalamu alayya. Akan dirubah takdir manusia dari takdir buruk menjadi takdir baik kapan? In kana yuksirus salatah wassalamu alayya, apabila orang tersebut, hamba tersebut memperbanyak membaca salawat kepada saya. Masya Allah, sangat luar biasa. Maka yang penting kita husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Yakin kita akan mendapatkan cita dan masa depan yang indah, masa depan yang cerah melalui kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, keutamaan dan manfaat daripada membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kita ketika ada di padang mahsyar nanti, di mana waktu itu matahari satu jengkal di atas kepala kita, lalu bumi panasnya dinaikkan 10 kali lipat, tak ada satupun manusia yang kuat menahan panasnya waktu itu. Bahkan banyak di antara manusia waktu itu tenggelam terhadap keringatnya saking panasnya. Tapi Masya Allah, Subhanallah, hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah, ada satu golongan yang mendapat naungan daripada naungan Rasulullah SAW,
Dan golongan tersebut tidak sedikit pun kepanasan, melainkan seakan-akan tidak ada masalah apa-apa. Lalu siapakah golongan tersebut? Ternyata golongan tersebut orang-orang yang mendapat pertolongan dan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Siapakah yang berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad? Mereka yang ketika hidup di dunia memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad, dan akhirnya beliau-beliau menjadi orang yang selamat. Masya Allah, subhanallah. Hadirin Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, keutamaan daripada membaca salawat adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-56, juz 33 surah, juz 23 surah ke-33 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kesimpulan daripada ayat ini apa? Di ayat sebelumnya disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan seluruh para malaikat membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya apa? Menandakan betapa pentingnya yang namanya amalan membaca salawat kepada Nabi Muhammad, sampai Allah dan malaikat pun membaca salawat kepadanya. Lalu kita, hamba yang berlumur dosa, penuh dengan dosa, apa alasannya kita tidak mau membaca salawat kepada Nabi Muhammad? Yang justru itu yang akan menjadikan kita selamat di hari kiamat nanti. Dan semoga setelah mendengar penjelasan ini, para pemirsa Face Media seluruh Indonesia, kita dipilih oleh Allah mendapat hidayah menjadi orang yang senang gemar bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari saya pribadi, apabila ada kebenaran, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, Dewan Hakim dan seluruh panitia lomba dakwah. Semoga tetap dalam lindungan Allah, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, terkabulkan hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wal anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri, Dewan Hakim Lomba Dakwah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga saya hormati seluruh panitia Lomba Dakwah terkhusus Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga saya hormati seluruh pemirsa dimanapun anda berada yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terkhusus nikmat iman dan Islam. Maka dari itulah saya mengajak seluruh pemirsa Face Media untuk mengumandangkan kalimatut tahmid sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terkirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang telah membawa kita, mengangkis kita dari alam yang penuh dengan jurang kenistaan, jurang kehinaan, dibawa ke alam terang menderang yang penuh dengan kemuliaan dan keilmuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul tentang generasi muda penentu maju tidaknya suatu bangsa dan generasi muda penentu jaya tidaknya suatu agama. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus pemuda yang bisa menjadi penentu maju tidaknya suatu agama, yang bisa menjadi penentu jaya tidaknya suatu negara? Pertama, karena berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi aydikum amral ummah wa fi aqdamikum hayataha, fa in taqaddamat wa in ta'akhkharu ta'akhkharat." Al-hadis au kama qala. Apa yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya tentang pemuda? Beliau menyebutkan, inna fi aidikum amrul ummah. Sesungguhnya di dalam tangan para pemuda terdapat urusan bangsa dan agama. Wa fi aqdamikum hayataha. Dan di dalam langkah kaki para pemuda juga terdapat urusan bangsa dan agama. Maka kata Rasulullah, fa in taqaddamu taqaddamat. Jikalau kalian wahai para pemuda maju melangkahkan kaki kalian, maka negara dan agama akan menjadi negara dan agama yang maju. Tetapi wa in ta'akhkharu, kalau kalian mundur, maka ta'akhkharat, negara dan agama menjadi negara yang mundur juga, merosot, dan agamanya juga menjadi agama yang hancur. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kesimpulannya dari hadis ini, maju tidaknya suatu negara dan agama adalah tergantung tangan dan kaki para pemuda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita melihat saat ini apa yang ada di dalam genggaman tangan para pemuda. Apakah Al-Quran, apakah kitab, ataupun hal-hal yang lainnya. Maka kalau yang ada dalam genggaman tangan para pemuda itu adalah ayat-ayat Allah, sudah pasti negara kita tercinta Indonesia akan menjadi negara yang maju. Sudah pasti agama kita tercinta, agama Islam menjadi agama yang jaya. Tetapi naudzubillah, jikalau di dalam genggaman tangan para pemuda hanya memegang HP 24 jam, maka disitulah langkah awal negara ini akan menjadi negara yang hancur. Agama ini akan menjadi agama yang rusak. Dan fakta realita yang ada sekarang, kebanyakan generasi muda kita menghabiskan waktunya dari sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Generasi muda sekarang lebih banyak main HP, nonton TV daripada harus mengaji. Generasi muda sekarang lebih banyak main game, baik itu Free Fire ataupun PUBG, daripada harus membaca hadis Nabi. Generasi muda sekarang lebih banyak main Facebook, WhatsApp daripada harus sholat dan membaca kitab. Generasi muda sekarang lebih banyak main TikTokan, joget-jogetan daripada harus membaca sholawatan. Generasi muda sekarang sudah dipastikan seakan-akan tidak bisa jadi penentu maju tidaknya bangsa. Tidak bisa menjadi penentu jaya tidaknya suatu agama. Maka kalau keadaan generasi muda sekarang masih seperti yang kita lihat sekarang, maka dipastikan kita hanya nunggu waktu 10-20 tahun ke depan. Indonesia akan menjadi negara yang hancur dan Islam mungkin hanya tinggal ceritanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka lewat penyampaian ini, lewat ceramah ini, lewat pencerahan ini, semoga banyak generasi muda yang mendengarkan,
dan tersadarkan oleh ceramah ini sehingga muncullah jiwa semangat untuk berjuang di jalan Allah dan lebih banyak menggunakan waktunya untuk mempelajari agama Allah dan memperjuangkan agama Allah. Hadirin pemirsa Fresh Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa harus pemuda yang bisa menjadi penentu maju tidaknya suatu bangsa dan jaya tidaknya suatu agama? Berangkat lagi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim bahwasanya sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yauma la illa dhillah. Apa kata Rasulullah? Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika pada saat itu tidak ada lagi naungan. Dan di antara 7 golongan itu, satu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Golongan pemuda yang tumbuh untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus pemuda? Kenapa Rasulullah tidak memilih orang tua di situ? Tentunya karena masa muda adalah masa yang bergairah. Masa muda di mana masa yang paling kuat diserang dari berbagai macam cobaan dan rintangan untuk menghancurkan masa depannya. Antara lain paling kuat cobaannya adalah masalah perempuan. Justru kata Rasulullah dan kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wasidnahum huda. Kalau ada sekelompok pemuda lalu mereka rajin beribadah kepada Allah, maka itulah yang berhak mendapat naungan di antara 7 golongan. Dan tidak cukup di situ. Dari ayat yang disebutkan tadi, pemuda tersebut akan dilipat gandakan keimanannya dan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka mari generasi muda dimanapun anda berada, jangan terlalu terlena dengan perkembangan zaman yang ada. Mari kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Sadarkan diri, cepatlah kembali ke rumah Allah. Cepatlah genggam ayat-ayat Allah demi nasib bangsa dan agama 10-20 tahun ke depan. Hadirin pemirsa Fresh Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, sehubungan dengan tema tentang pemuda, kata Rasulullah, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah wa lailatiha adallahu binurihi. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat ataupun siangnya, maka Allah akan sinari orang tersebut dengan cahaya. Ma bainal jum'ah, di antara 2 Jumat. Setelah diteliti kenapa bisa begitu, kenapa bisa hanya sekedar membaca surah Al-Kahfi Allah akan memberikan cahaya? Tentunya jawabannya satu, karena di dalam surah Al-Kahfi itu di sana diceritakan 7 pemuda yang hebat yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dengan 3 alasan inilah kita sebagai pemuda dan seluruh pemuda yang dimanapun anda berada, mari kita secepatnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang paling beruntung sekarang itu siapa? Adalah generasi muda yang sempat punya ide, punya mindset, pemikiran untuk berjuang di jalan Allah. Antara lain adalah berdirinya channel Fresh Media. Ini adalah salah satu prestasi, ide yang cemerlang yang perlu kita dukung. Karena dengan adanya channel Fresh Media, banyak sekali pemuda yang dibangkitkan semangatnya untuk berjuang di jalan Allah. Salah satunya terkhusus di bulan Ramadan ini, Fresh Media menggelar 3 lomba, antara lain murattal, ceramah dan lagu religi. Di situ pesertanya semua pemuda. Maka juga berapa banyak tangan yang tergerakkan menulis kalimat suci subhanallah, masya Allah, subhanallah. Yang ini secara tidak langsung adalah membantu untuk memajukan agama Allah. Yakin yang pertama punya pemikiran untuk berdirinya channel Fresh Media akan dapat kesempatan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Karena di dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan, tafakkaru sa'atan afdalu min ibadati sanatin. Berfikir satu saat
berpikir 1 detik lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Maka lahirnya Face Media ini tentunya tidak lepas dari pertama hasil pemikiran. Selama berlangsungnya Face Media, maka di situ pula lah yang punya pemikiran pertama terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah, sebelum saya tutup, saya akhiri dengan sebuah lagu. Karena saya selain pendakwah, saya juga aktif sebagai vokalis. Wahai generasi muda, harapan negara, maju tidaknya bangsa tergantung tangan kita. Wahai generasi muda, harapan agama, jauhi narkoba, insya Allah masuk surga bersama baginda Nabi kita tercinta. Akhirnya dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wal anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri, Dewan Tahkim Lomba Dakwah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga saya hormati seluruh panitia Lomba Dakwah, terkhusus kepada Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga saya hormati seluruh pemirsa Lomba Dakwah dan seluruh pemirsa Face Media dimanapun berada yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tetap menyayangi kita. Salah satu buktinya adalah adanya beberapa nikmat dan banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita semua. Baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, terkhusus nikmat iman dan Islam yang masih melekat. Maka dari itulah saya mengajak kepada seluruh pemirsa Face Media dimanapun anda berada untuk mengumandangkan kalimatut tahmid sebagai bentuk terima kasih kita kepadanya dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terkirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam yang penuh dengan kehinaan, kemaksiatan, kerusakan, dibawa ke alam yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keilmuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Masuklah ke dalam surga lewat jalur cinta. Bisakah hanya dengan bermodal cinta seseorang masuk ke dalam surga? Jawapannya sangatlah bisa. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
disebutkan di dalam salah satu kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa fihi syaikhan, bahwasanya suatu ketika Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, mata taqumus sa'ah?" Kapan kiamat ya Rasulullah? Kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah? Lalu apa jawaban Rasulullah? Ma a'datta laha. Apa yang kau sudah persiapkan wahai Umar di dalam menyambut datangnya hari kiamat? Kenapa kamu berani sekali bertanya tentang datangnya hari kiamat? Apakah bekalmu sudah sempurna? Apakah ibadahmu sudah sempurna? Maka apa jawaban Sayyidina Umar? Ma a'dattu min kathiri salatin wala saumin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, bekal saya di dalam menyambut datangnya hari kiamat, saya tidak terlalu memperbanyak solat saya, tidak memperbanyak sedekah dan puasa saya, akan tetapi saya punya bekal yang sangat berharga, yaitu saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, yakni kita ya Rasulullah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Ya Umar, antah ma'aman ahbabtah. Wahai Umar, engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah dan kepada saya, maka kamu akan menemani saya di dalam surganya Allah nanti. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Hanya bermodal cinta Sayyidina Umar bisa masuk ke dalam surga. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cinta yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya tadi? Maka cinta bukan sekedar cinta. Cinta tidak sembarangan cinta. Tetapi yang dimaksud adalah cinta yang tidak menyalahi aturan-aturan syariat Islam, tidak melenceng daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, masuklah ke dalam surga lewat jalur cinta dengan mencintai orang-orang yang dekat kepada Allah, mencintai orang-orang soleh. Karena ada kata-kata yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang suatu saat nanti ketika kembali kepada Allah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada ulama, kita cinta kepada para nabi, cinta kepada orang-orang soleh, maka tempat kita adalah bersama mereka nanti. Di mana? Sudah pasti kalau yang kita cintai ulama, orang soleh, tempatnya adalah di dalam surga. Dan insya Allah dengan sebab kita bermodal mencintai mereka, kita akan duduk bersama mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi naudzubillah, jikalau yang kita cintai itu orang-orang yang jauh dari Allah, apalagi tidak beragama Islam, maka pastikan kamu akan bersama mereka di dalam nerakanya Allah. Dan fakta realita yang ada sekarang, di antara saudara-saudari kita yang seiman dan seagama, banyak yang salah di dalam menggunakan cintanya. Kebanyakan di antara saudara-saudari kita mencintai orang-orang yang jauh dari Allah, mencintai artis yang tidak beragama Islam. Dan yang paling banyak terjadi di antara kita adalah kebanyakan di antara generasi muda kita banyak yang mencintai bahkan mengidolakan
artis-artis Korea yang sudah jelas mereka tidak beragama Islam. Ketahuilah, kalau kalian mencintai artis-artis Korea yang tidak sedikit pun mengenal Allah, mereka agamanya bukan agama Islam, maka tempatmu akan bersama mereka nanti di mana sudah pasti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Bahkan cintanya sudah cinta buta. Setiap waktu yang dimunculkan di story-nya adalah artis-artis Korea. Setiap waktu yang dimunculkan di status Facebooknya adalah artis-artis yang tidak beragama Islam. Dan juga ditempel di dindingnya. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum terlambat perbaiki cinta kalian. Kemana cintamu sekarang? Kemana cintamu diarahkan sekarang? Ke orang soleh atau orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Mari perbaiki sebelum terlambat. Hadirin pemirsa Face Media yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebelum saya tutup, manusia tidak bisa lari daripada cinta. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran ayat ke-14 surah ketiga surah Ali Imran juz ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Al-ayat. Bahwasanya manusia itu oleh Allah dihiasi dengan rasa cinta, saling mencintai lawan jenis. Maka yang perlu diperhatikan sekarang adalah ketika kita sudah saling mencintai lawan jenis, bagaimana cinta itu menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan kita, bukan malah mencelakakan kita. Bagus kita mencintai lawan jenis kita, laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, tidak ada yang salah. Selama itu niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengarah kepada yang namanya pacaran. Ketika pacaran tidak ada yang perlu disalahkan. Kata Imam Syafi'i, mencintai seorang perempuan itu tidak salah. Sekalipun pernah ada yang berkata inna hubban nisa'i juhdul bala, mencintai seorang perempuan itu adalah bencana yang luar biasa. Maka dibantah oleh Imam Syafi'i, laisa hubbun nisa'i jahla walakin qurbu man lam tuhibbu jahdul bala. Mencintai seorang perempuan itu bukan musibah, bukan bencana, tetapi ketika ada orang yang dekat dengan kamu tetapi tidak mencintai, itulah yang disebut dengan bencana. Artinya apa? Kalau kamu pacaran, kamu dekat dengan seseorang, tetapi ketahuilah kamu tidak cinta di situ, dan tidak boleh pacaran itu dikatakan dengan cinta, karena tidak sesuai dengan definisinya. Karena definisi daripada cinta itu adalah kullu ma ya'til khairi wal jamil, setiap sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan keindahan. Kalau pacaran sudah jelas tidak mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan kemudaratan, mengundang benci dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perbaiki cinta kita sekarang sebelum terlambat, agar cinta itu bisa menyelamatkan kita, membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Akhiran minni uqaddimu min samimi qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.